Review, Pak. Ya, Review. sama Bu Nurul kemarin sudah. Jadi kalau yang PPG saya lupa nih. Sebenarnya kalau yang PPG Prajab, dia akan ada perangkat yang mode review itu kan bisa saya cek di LMS. Masalahnya kita tidak punya LMS. Jadi apa yang mau saya review sebenarnya belum saya pegang yang sekarang. Kalau dia Prajab, dia kan ada LMS-nya, Learning Management System gitu ya, yang pakai SIMPI KBID itu. Jadi sebenarnya dosen yang mereview itu sudah mengecek tugas-tugas dan semua yang dibuat itu bisa diceknya. Saya baru ingat loh, ini kan kita nggak pakai LMS. Oke ya, jadi ini juga ya. Sebentar. Gini aja paling ya, karena saya belum mengecek ya bahan yang mau direview itu kan yang nggak ada semua di saya sekarang ini, kecuali mungkin yang modul saya ampu begitu ya, atau di modul materi 6. Review analisis materi ajar. Penyelesaian penyelesaian output dan tagihan. Oke. Semua tagihan LK11, LK12 sudah dikirim ke dosen masing-masing ya. Karena dosen masing-masing pengajar itu akan saya minta nilainya nanti. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Yang Sudah, satu Pak. lagi tes sumatif ya, masing-masing Tes modul. sumatif sudah juga, Pak. Sudah. Satu lagi yang apa tuh? Materi ajar. Ya, materi ajar sudah dikirim? Sudah Pak. sama dosennya sudah, Pak. Nah, itu sebenarnya yang akan saya review. Masalahnya nggak sampai ke saya sekarang kan. Itu sebenarnya yang akan direview. Oke. Senin saya masih menyusun jadwal, cuman saya bingung menyusun jadwal karena 75 hari gitu ya kalau di sana itu. Ya mudah-mudahan itu melibatkan mungkin beberapa kali Anda ke sekolah. Dan kemarin ngobrol sama Pak Arifin, ya kemungkinan besar itu offline. Anda 11 orang itu offline di gedung PPG ya. Gedung kalau yang alumni UNIP tahu gak, saya kira di belakang GB3. Di antara GB3 dan atau di antara GB4 dan gedung kemahasiswaan. Di belakang pasca ya, gedung pascanya FKIP. Jadi dia nyambung sebenarnya, depan yang ngadap ke arah GSG itu gedung PPG, yang ngadap rawa atau sawah-sawah itu gedungnya pasca. Jadi gedung itu satu gedung saja sebenarnya. Dipotong dua, setengahnya jadi FKIP, setengahnya untuk pasca. Nah, review ini tuh tadi sebenarnya review perangkat apa yang itu, cuman kalau di LMS sebenarnya kalau polanya ini seperti PPG Daljab. Ya, dosen yang bahas review ini dia sudah bisa download apa yang dibuat. Saya lupa karena kita nggak pakai LMS, itu artinya nggak nyampe ke saya juga kebingungan ini mau nge-review yang bagian mana gitu ya. Oke, kita diskusi saja. Mungkin materi dari profesional dulu gitu ya. Kalau pedagogik mungkin ya saya tidak membidangi itu ya, atau interest saya kalau ngajar mata kuliah di S1, saya tidak bagian pembelajaran. Saya lebih ke matematika ya. Karena kebetulan juga partner saya Pak Sabdi, dia orangnya dari murni S1-nya dulu. Materi satu kemarin tentang apa tuh ya? Geometri ya, modul 1 profesional. Iya, Pak, geometri. Pak Agus ya yang ngajar. Kira-kira ada problem apa di situ? Ingat kamu punya masalah materi apa gitu? Kamu sudah di Bengkulu, Sudah di Bengkulu? Ya, masih di Bengkulu, Pak. Masih di Bengkulu. Mau pulang berarti ini rencananya ya? Belum. Sampai selesai ini, Pak, kayak. Sampai tahun depan. Ya, tahun depan sebentar lagi. Ya. Ya kan? Tahun depannya sebulan lagi habis tahun ini. Sampai selesai ini, Pak, mungkin. Selesai PPM.
di sekolahnya udah izin. Harusnya memang izin ya. Ada pengganti sudah izin juga ke dinas, Pak. Oke, siap. Bagi yang mengajar ya, itu surat izinnya diurus. Jangan nanti sampai Anda meninggalkan itu bermasalah Anda secara administratif di tempat Anda kerja. Bagi yang sudah bekerja, kalau yang belum bekerja ya tidak perlu izin ke instansi. Paling minta izin ke orang tua gitu kalau jauh ya. Karena memang mahasiswa PPG itu kalau yang daring, ya dosen yang lain tuh udah banyak komplain. Karena dia ikut PPG sambil ngajar. Jadi komplain lah dosen yang pengajar ini. Ini mahasiswa kayak nggak menghargai betul. Kita ngajar, dia ngajar. HP-nya aja. Pas ditanya on cam, suaranya diaktifkan, kelihatan semua murid-muridnya, suara ramainya gitu ya. Kedengaran semua. Kalau misalnya izin 2 hari atau 3 hari boleh nggak Pak nanti, Pak? Mau urusan apa itu kira-kira? Kemungkinan kan kami ini masih belum mungkin masih nanti ada pemberkasan gitu Pak. Oh, oke. Kalau itu nanti disampaikan saja ya, disampaikan saja. Dosen. Saya nanti sampaikan ke Pak Arifin juga, mungkin ke saya juga gitu. Saya akan coba cari solusi. Kalau memang punya kayak yang kamu CPNS mau pemberkasan apa, kan mau nggak mau harus diurus itu. Kalau nggak nanti lewat masanya itu bahaya. Maksudnya ngurus dari awal ketika kita sudah tertinggal kereta itu kan payah tuh. Ya. Ya, kita tidak satu gerbong dengan orang yang normal gitu ya. Kita harus ya susah sendiri nanti. Ya, kalau seperti itu nanti sampaikan kapan ininya. Saya mungkin akan coba cari solusi gitu. Akan coba kalau ini ya mudah-mudahan. Kalau dari saya sih sebenarnya saya akan mengizinkan. Cuman kalau dari Pak Arifinnya Pak izinkan apa enggak nanti coba disampaikan juga. Nanti saya coba bantu gitu ya. Ya. Bantu menyampaikan juga maksudnya. Nah, sepanjang pengalaman gitu ya. Saya ini pengalaman mengisi bimbel mahasiswa yang akan ikut UP. Karena bagaimanapun juga Anda nanti akan UP ya. Dan UP ini yang menjadi apa ya? Momok lah saya sebut gitu ya, yang menjadi banyak yang tumbang. Kalau UKIN ada 1-2, tapi nggak banyak. Oh ya, kemarin mungkin Ibu Nurul sudah nyampaikan Anda untuk UKIN harus menyiapkan kalau nggak salah setahun sebelum Anda ikut PPG dan selama proses PPG. UKIN itu, Pak, bukan? ya betul. Ya. Iya Pak, sudah Ibu Nurul ngasih tahu Oke, Pak. artinya kalau ada menulis, ya menulislah gitu, masukkan ke jurnal Yang supaya ikut nanti saat itu UKIN kan ada diklat bahannya. itu kan Pak. Gimana? Yang ikut diklat JP itu kan Pak, Ya, ada juga ada kan? banyak macamnya itu, ada Iya, diklat, ada nulis buku, nulis di majalah begitu ya. Jadi iya kalau Pak. belum ada sama sekali selama ini, itu kan harus ada nanti jangan kosong begitu ya. Dia tuh penting ada, tapi nggak boleh kosong. Kalau kosong nggak bisa nilai, tapi kalau ada itu aman. Yang penting ada aja kan Pak? Yang penting ada, tapi ada nilai minimalnya. Artinya yang bagian apa tuh ada. Saya ya panduannya saya nggak hafal. Artinya maksud saya kalau seandainya Anda belum pernah punya, tapi dia nggak boleh kayak Adi nanti latsar, sertifikat latsar nggak boleh digunakan di Itu Pak ya. sertifikat latsar berapa 100 jam yang nggak bisa, nggak boleh karena sertifikat latsar itu kegunaannya lain ya untuk kamu syarat CPNS itu. Jadi nggak boleh yang seperti itu yang sudah ada kegunaannya. Artikel skripsi kamu jadikan artikel syarat untuk wisuda nggak boleh, itu nggak boleh dipakai, itu sudah ada gunanya sendiri, jadi yang begitu tidak dihitung, harus Tapi yang Pak, baru. kalau di SIM PKB itu kan Pak, kami ada diklat gitu kan Pak, dapat 32 JP gitu. Itu bisa digunakan Pak? Itu Diklat kan seperti apa? dia ikut diklat kayak literasi dan numerasi Oh gitu. bisa itu kalian seperti itu bisa, itu nggak digunakan untuk keperluan apa-apa nggak gitu ya, maksudnya kemarin. Enggak, cuma disuruh Oke. di SIM, kami itu kan ada SIM PKB kan Pak kalau dari Dignas tuh kan. Nah, disuruh ngikut diklat-diklat gitu nah Pak di Ya, Zoom gitu. Terus nanti tuh dikirim 32 JP gitu nah. ada sertifikatnya, buktinya. Ada, Oke, ada. buktinya itu disimpan ya, siap. Kalau itu berarti nanti ada bukti, itulah nanti sertifikatnya itu menunjukkan berapa JP-nya, itu bukti yang akan dinilai oleh penguji. Kalau Ini yang lain ya, bukan hanya ini untuk semua ya. Jangan hanya tentang saya sebut Adi, Bu Ari Mulyani, yang lain ini semua harus seperti itu. seperti sertifikat MGMP berlaku nggak Pak? Sertifikat apa tuh? MGMP Pak. Kan ada juga jam. Ada jenisnya nanti di. Masuk nggak? Coba nanti cermati. Saya coba cari filenya, nanti saya kirim di grup ya.
panduan untuk UKIN ya. Saya coba cari Iya, dulu. Nah, Iya, nanti Pak. Mas Serbati, karena dia ada bidang-bidangnya itu, ada penelitian begitu, ada penelitian tuh banyak kalau nggak salah, termasuk menulis di majalah, menulis apa tuh ada bagiannya, ada poinnya juga. Ada kalau artikel di Sinta berapa sekian angka poin kredit poinnya. Kalau di Sinta berapa sekian atau belum Sinta sekian, ada angka semua itu. itu Dan Pak ada yang minimal nilainya tuh Pak siapa Pak yang nentuin Pak? penguji UKIN itu satu dosen satu guru kalau biasanya, kalau yang Daljab ya, tapi nggak tahu Prajab kayaknya sama dia mengikuti. Satu dosen, satu guru. Kalau yang Prajab yang saya tahu. Iya Pak. Itu Dosen dari dan gurunya itu dosen ya. tidak boleh dia yang membimbing saat PPL. Jadi di rolling biasanya. Itu kalau yang Tapi PPL itu Pak ini kita milih atau nggak ditentukan ditentukan. dari Ya di kami yang oh, bagi. Ya, bagi. Nanti ya, PPL-nya kan masih setelah yang 75 hari ini kan. Iya. PPL-nya kayaknya berapa ya? Lama kayaknya PPL karena Anda kan satu semester apa 2 semester PPG-nya. Dari Jadi bulan itu April, maksud saya. Ya, gimana? dari bulan April PPL-nya, Pak. Enggak, Ya, hampir 1 semester. Maksudnya setelah semester ini kan habis materinya ya. Pendalaman materi, pengembangan perangkat, habis dalam semester iya pertama 6 ini. bulan Pak. Satu Ya, semester lah iya. nanti baru itu lanjut PPL. Sebenarnya ngambil jatah 1 semester, tapi PPL-nya mungkin nggak 6 bulan gitu ya, nggak sampai 6 bulanian nggak kayaknya ya. Ya dari bulan April sampai bulan apa mungkin PPL, tapi dihitung untuk semester berikutnya itu. Artinya di semester 2 ya, katakanlah di semester 2. Nah, maksudnya yang untuk UKIN tadi, Anda persiapkan dari sekarang, mumpung dari awal. Kalau ada umpamanya pelatihan apa, kalau bisa atau ada seminar begitu ya, kan ada macamnya. Saya nanti coba share ya, saya coba cari dulu filenya, akan saya share di grup. Anda pelajari ya, Anda pelajari UKIN itu. Untuk Anda tuh ada aturan baru, tapi yang akan saya share nanti kalau ketemu filenya itu untuk PPG Daljab. Daljab. Kalau Daljab itu dia 3 tahun sebelum dia mulai mengikuti proses PPG. Kalau Anda enggak, Anda ini karena PPG-nya Prajab, saya lupa 1 tahun sebelum Anda ikut dan selama proses ini. Jadi artinya sekarang ini masih boleh. Kalau mahasiswa yang PPG Prajab, dia nggak boleh ketika sudah mulai pendalaman materi dia ikut seminar, ikut apa gitu, nggak diakui lagi yang itu, karena dia nggak dihitung lagi. Tapi kalau Anda boleh. Nah, saya lupa itu. Ini ada aturannya ya. Ya harusnya di bagian Bu Nurul kemarin menyampaikan hari pertama itu. Cuman mungkin belum terlalu apa ya disampaikan. Nanti saya coba cari dulu file apa penyegaran itu. Saya coba kirim. Mudah-mudahan saya sempat dengar waktu penyegaran saja sih, cuman nggak terlalu apa ya. Karena nggak ya karena seharian full sedangkan saya sambil kerja itu ini jadi penyegaran kemarin pun tidak saya stay selama berapa tuh 12 jam sampai maghrib sampai isya kalau nggak salah itu nggak bisa saya stay terus jadi saya tinggal makanya tidak semua informasi itu dapat dengan saya tapi PPT-nya kalau nggak salah ada beberapa ada dengan saya coba cari nanti yang artinya maksud saya kalau belum ada itu tolong dipersiapkan. Sekali lagi kayak yang artikel mungkin ya khusus yang alumni S1 UNIP gitu ya, pendidikan matematika. Ya mungkin sudah punya artikel semua. Syarat untuk daftar di yudisium kan gitu. Cuman artikel itu nggak boleh dipakai karena gunanya untuk yudisium. Jadi nggak boleh, artinya Anda harus buat baru. Nanti masukkan dia ada nilainya. Kalau ke Sinta 3 berapa, Sinta 2 berapa, Sinta 4 berapa, Sinta 5 berapa, tidak Sinta berapa gitu ya, atau belum terakreditasi bahasanya ya. Internasional berapa, nasional apa gitu. Ada angkanya. Termasuk nulis di koran. Saya coba searching sebentar ya. Ada di PPG mana kemarin ya. Saya ini karena banyak
Saya searching di grup dulu ya. Saya lupa karena grupnya kebanyakan PPG nih. PPG dari tahun 2018 pun masih ada gitu ya. Bukan 2018 ya. PPG yang dulu yang ngajar dulu ke pelosok tuh SM3T ya. Masih ada grupnya saya. Padahal cuman mengisi bimbelnya aja waktu itu ya. PPG matematika. Oke, sudah saya kirim di grup. Oh, tunggu. Proses kirim di grup panduan teknis UKIN ya. Tapi ini sekali lagi panduan ini untuk PPG apa tuh? Daljab. Nah, sedangkan Anda kan Prajab. Itu untuk yang durasi yang 3 tahun sebelumnya itu yang berbeda ya. Tapi kalau untuk penelitiannya harus seperti apa itu sama. Nah, ini mohon dicermati supaya nanti Anda siap, maksud saya jangan sampai nanti nggak ada. Kalau nggak ada nanti penilainya nggak bisa memberikan apa-apa kalau nggak ada. Satu aja. Taruh di meja lah. Taruh di meja lah. Jangan, satu aja punya kok. Siapa itu? Nah, thank you. Ya. Oke, jadi Anda harus persiapkan, maksud saya jangan sampai nanti ketika saat UKIN tiba, mencari-carinya. Kapan perlu, kumpulkanlah sekarang gitu ya. Oh, untuk yang ada itemnya itu ya. Bagian mungkin penelitian, apa yang harus, dia tuh harus ada isinya. Mungkin artikel di jurnal Sinta 5. Nah, simpanlah filenya, sehingga nanti saat, atau kalau belum ada sama sekali, Anda harus menulis. Membuat artikel yang akan diterbitkan di mana. Supaya apa saat UKIN Anda sudah punya bahan itu. Terus untuk pengabdian tuh banyak ya, bisa apa aja gitu ya. Pengabdian masyarakat ada. Ya, coba nanti cermati dulu yang saya kirim tadi. Panduan teknis itu enggak tahu ya, saya lupa di buku 2 atau buku 3. Nanti ya coba cek semua ya. Banyak halamannya itu, saya enggak hafal. Ada di sana. Oke, Anda itu sebenarnya penguncinya itu UKIN dan UP gitu ya. Kalau yang proses PPG ini ya insya Allah semuanya kalau berusaha lulus gitu, tidak ada yang nggak lulusnya. Tapi ingat Anda berusaha gitu ya. Kalau nggak usaha ya nggak dapat apa-apa nanti. Susah dosen menilainya kan kalau nggak usaha. Tapi kalau berusaha jarang menurut saya. Mahasiswa PPG Daljab pun jarang nggak lulus di proses PP di SIM PKB-nya itu di LMS-nya. Kalaupun kompre, nanti mungkin ada kompre. Komprenya kalau nggak lulus ada ujian ulangnya. Tapi kalau bisa jangan sampai ujian ulang. Gitu ya. Jadi sebenarnya bahasa saya itu dipaksa lulus sebenarnya. Nggak lulus, ujian ulang. Dan biasanya kalau dia serius, ujian ulang itu lulus. Hari ini dia kompre, langsung nilainya direkap sampai terakhir. Namanya 2 hari kompre itu, sampai hari kedua itu direkap. Kemudian diumumkan siapa yang nggak lulus. Admin kelas menghubungi dosen yang mahasiswa yang bersangkutan untuk ujian ulang. Dan setelah ujian ulang, ya biasanya sekali lagi lulus. Cuman ya sekali lagi harus usaha gitu ya. Jangan udah tahu ujian ulang kita malah tidak berusaha. Tapi saya berharap Anda nggak ada yang ujian ulang untuk kompre ya. Anda fresh graduate masalahnya ya. Kalau yang biasa selama ini ya guru-guru udah senior atau yang ya sudah sibuk gitu itu ini gitu ya. Kalau Anda meskipun ada sebagian yang bekerja ngajar, tapi apa ya? Ya saya anggap masih fresh graduate lah ya. Dari sisi umur Anda ya masih muda gitu ya, masih semangat. Jadi jangan sampai tertinggal. Kemudian untuk UP, Anda punya kenalan guru-guru yang ikut PPG yang sebentar lagi akan UP? Ada, Pak. Cari channel gitu ya. Cari di sekolah di mana tuh siapa yang matematika, entah di pokoknya cari channel. Ujiannya kayaknya masih berbasis domisili. Kapan perlu minta buramnya. Soalnya ada Pak yang rekteker kemarin yang share. Asli soal aslinya masih soal dia UP, bukan soal-soalan. Soal dari buramnya Pak, tapi sudah diacak-acak. Ya, oke. Artinya soal asli kalau dari buram. Coba di-share. Kita siapkan dari awal, maksudnya kita pelajari sama-sama.
dari awal supaya nggak bisa Anda pelajar seminggu lagi mau UP Anda baru ngejar dalam waktu seminggu. Nggak ada yang instan ya bahasa saya itu. Nanti Anda terduduk dengan seperti itu, Anda malah nggak tidur-tidur, sakit malah. Ya bahasanya belajar itu kan kalau dari awal-awal udah kita siapkan memahaminya, yang sulit diulang-ulang, ulang-ulang, akhirnya dapat gitu. Tapi kalau dalam waktu mepet, yang mudah ajak lewat, nggak nyangkut, apalagi yang sulit nanti. Nah, itu bahasanya. Makanya kalau ada, cari channel itu. Kalau ada, jadikan PDF, kirim di grup di. Atau yang lain ya, bukan hanya Adi, maksudnya ini semuanya. Cari, termasuk Rizky Saputra, gitu ya, Muhammad Fahmi. Coba cari guru-guru yang apa ya. Sebentar lagi yang angkatan 4 tahun 2021 PPG Daljab itu UP, tapi saya lupa tanggalnya. Mungkin sekitar 2 minggu lagi mereka akan UP. Angkatan 1, 2, 3 sudah UP. Angkatan 1 sudah keluar kelulusannya. Angkatan 2 sudah keluar apa belum ya? Saya nggak terlalu, karena bukan admin IT LPTK, jadi nggak dapat datanya. Kalau nggak salah sudah. Angkatan 1 sudah keluar, Angkatan 2 sudah keluar, Angkatan 3 yang menunggu kelulusan, Angkatan 4 itu baru akan UP sekitar seminggu atau 2 minggu lagi. Nah, kalau ada maksudnya yang akan UP Angkatan 4 ini, ya tapi jangan dibantu, ya, jangan maksudnya Anda jadi joki. Nggak boleh. Dosa nanti ya. Saya nggak nyarankan jadi joki. Anda minta bayar 2 juta jadi joki pula nanti. Bukan itu, tapi maksudnya habis dia ujian, ya minta buramnya atau ingat-ingat apa gitu. Karena kalau soal dari buramnya itu soal real dan biasanya kemiripannya tinggi. Itu yang akan kita pelajari. Kita akan coba bahas di sini. Supaya Anda lebih tahu ininya. Saya dapat soal tahun 2020, tapi nggak update lagi 2020. Soal itu tim soal itu mengupdate hampir setiap tahun kayaknya ya. Saya ada bekas FR-nya, field report-nya tahun 2020 yang lalu. Dapat sama soal itu karena ingatan dia kebetulan ujiannya di Unila, PPG-nya di Bengkulu, tapi ujiannya kan bisa milih di mana saja ya. Karena dia orang Lampung, PPG-nya ujiannya di Lampung. Buramnya nggak dikumpulkan. Kalau di UNIP, buramnya itu nggak boleh dibawa pulang. Saya biasa ngumpulkan buram saya kalau jadi panitia ujian. Tapi yang berbasis domisili kan enak. Buramnya kan ya nggak ada yang ngambil. Siapa yang mau ngambil? Panitianya jauh kok. Dia ujian dari tempat tinggalnya masing-masing. Makanya soalnya ya kemungkinan bisa. Oke, mungkin itu pengantar sementara gitu ya. Ini mohon maaf. Apa ya? Ya, untuk bahan ajar saya karena nggak punya filenya, apa yang mau saya review itu tidak dapat jadinya. Tapi mudah-mudahan kemarin Bu Nurul sudah belum ada mereview gitu ya. Jadi itu maksud saya gambarannya yang harus Anda siapkan sedari awal mumpung baru 19 hari gitu ya. Perjalanan Anda masih panjang, tapi waktu yang panjang ini nanti tidak terasa. Berjalan, tahu-tahu UP. Tahu-tahu UKIN. Anda belum siap apa-apa. Nah, jangan seperti itu. Anda tuh mahal. Sama kayak kuliah S2. S2 di UNIP ini aja nggak sampai 8.500.000. Beberapa hanya di angka 5 juta, gitu ya. Angka 6 juta SPP-nya, apa UKT-nya. Anda karena profesi, ya 8,5 kan, mahal. Ya sama kayak saya S2 di Malang dulu, biayanya 8 juta. Jadi saya manfaatkan betul, karena Anda ya dengan dana pribadi, artinya orang tua, ya harus dimanfaatkan betul begitu. Berusaha dengan maksimal. Jangan sampai di kemudian hari Anda menyesal. Bahaya nanti. Anda yang rugi mak saya. Kalau dosen, pengajar, ya mungkin begitu-begitu saja. Tapi Anda harus punya sesuatu. Oke, jadi kalau sudah ada, nanti sudah dapat. Nanti saya coba, yang dari saya coba share juga. Tapi jangan share ke YouTube kemana-mana ya. Nggak boleh. Atau ke Facebook, ke sosmed ya jangan ya. Maksudnya kalaupun ke WA hanya konsumsi kalangan kita saja gitu, kalangan terbatas. Jangan nanti di-share kemana-mana. Karena itu kan dokumen negara sebenarnya nggak boleh di-share. Tapi untuk sarana belajar kayaknya kita ya mau nggak mau terpaksa harus nge-share. Tapi maksudnya jangan nanti Anda
soal-soal itu dimasukkan pula di Facebook, masukkan ke YouTube gitu ya, atau ke Telegram Instagram Anda. Ya, jangan seperti itu. Kita gunakan untuk kalangan kita saja, ya, untuk kita pelajari bersama. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan UP itu sedari awal. Saya kalau target kami, karena Anda fresh graduate, pengennya ujian pertama sapu bersih gitu ya. Itu target. Ya, tapi kan tidak mungkin target ini kalau tidak Anda barengi dengan usaha dari Anda semua. Dulu kami pernah mahasiswa PPG Daljab angkatan 4 tahun 2019, angkatan terakhir nggak salah. Itu sapu bersih. 30-an orang lulus dalam ujian pertama. First taker namanya ya. Kalau ujian ulang itu namanya retaker. Rata-rata dari Jambi mahasiswanya kemarin. Jadi ya saya berharapnya mengulang sejarah itu. Tapi tahun 2020 kecewa gitu ya. Kecewa sekali. Karena memang yang 2019 itu masih offline, 2020 full daring. Jadi pembelajaran daring ini memang apa ya? Tingkat efektivitasnya rendah. Ya, saya mengakui. Sengajar mahasiswa pun jauh saya enak. Ya, kayaknya daya serapnya jauh lebih tinggi dengan offline. Daring ini banyak, ya tadi ada yang matikan kamera yang kita nggak tahu kemana gitu ya. Itu ya banyak problemnya. Memang ada yang niat, tapi sinyal di tempat dia lagi nggak bersahabat gitu ya. Cuaca nggak bersahabat, atau memang daerah dia terisolir gitu. Jadi problem-problem itu atau yang kadang-kadang kita ya tidak punya solusi buat terbaiknya. Mungkin kita bisa diskusi nanti lihat WA, atau boleh nggak ya tugas yang kirim ke email saya supaya mungkin saya bisa mereviewnya sepintas gitu, tapi lewat via file aja gitu ya. Analisis materi ajarnya kirim ke email saya. Ya, kirim ke email saya karena tugas saya mereview itu sebenarnya, cuman itu barangnya belum di tangan saya. Jadi saya susah mau mereviewnya ini. Kalau dengan LMS, saya enak kalau di PPG Prajab, gitu. Daljab ya. Tugas-tugas mahasiswa itu bisa dilihat semua oleh dosen. Meskipun dia nggak ngajar itu. Jadi kapanpun dia mau nge-review bagian mana bisa dilakukan begitu. Nge-zoom-nya mungkin tidak harus nge-pull. Ya, kita bisa lanjut ini ya. Via WA. Atau nanti kalaupun ada nge-zoom lagi mungkin setelah saya baca-baca dulu gitu ya. Terkait materi profesional, karena materi profesional itu adalah materi yang akan diujikan saat UP begitu ya. Kalau ada materi di bab 1 modul apa? Coba Anda rangkum gitu ya. Masing-masing Anda kesulitannya di bagian mana. Nah, kalau sudah ada soal UP yang dapat entah dari buram atau apa, coba cek soal geometri itu mana aja, kelompokkan. Dulu yang Jambi, yang angkatan 4 tahun 2019 yang satu bersih itu memang mereka rapi kerjanya. Jadi masing-masing, nah tapi ya itu tadi karena offline jadi enak membagi orangnya. Jadi soal dari 3 tahun sebelumnya itu mereka simpan semua. Kelompoknya dibagi, ini kumpulkan untuk per kisi-kisi kalau dulu ya. Soal yang kisi ini mana saja? Ada 1, 2, 3, dapat dari soal 2017, 2016. Itu soal kisinya namanya tentang kalkulus, diferensial, atau tentang limit gitu. Semua soal limit disatuin. Soal turunan disatuin. Soal integral disatuin. Soal aljabar satuin. Soal geometri begitu. Sehingga pas dosen masuk, Pak, kita bahas soal geometri. Kita bahas geometri sampai paham gitu. Dengan berlatih dengan banyak soal itu. Jadi begitu dulu tuh yang PPG angkatan 4. Memang prosesnya bagus saya mengakui dan akhirnya ya hasilnya pun sangat memuaskan. Mereka lulus 100%. Tidak ada ya maksud saya mengalahkan nasional ya, rata-rata nasional paling 70%. Yang matematika saja gitu. Tapi yang prodi lain
masih juga ada yang bersisa dulu. Jadi begitu maksud saya. Anda karena fresh graduate, ya jangan sampai kalah lah dengan yang guru-guru udah senior ya. Ya, malu juga, saya juga malu. Anda juga harusnya malu juga gitu ya. Anda masih fresh graduate,